16 Juli 2023 kami bertiga touring ke daerah Karanganyar, tepatnya di daerah Kebun Teh Kemuning ya guys. Kami akan melewati jembatan kaca terbaru, yang mana jembatan kaca ini adalah jembatan kaca yang terpanjang dan tertinggi di Jawa Tengah. Saat ini kami masih berada di Jalan Klaten Solo, dan di sini kami menggunakan motor NMAX dan juga motor Aerox, yang mana motor Aerox dibawa sama Kak Nugroho AW, dan NMAX saya berboncengan dengan Kak Agus. Dan di sini kami sudah melewati kota Klaten dan menuju ke arah Kartosuro, di mana di sini tuh kami sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta menuju ke arah Kartosuro. Oke, kami berangkat dari rumah sekitar jam 5 pagi dan sampai sini terdapat matahari yang sedang terbit di ufuk timur, yang mana mataharinya ini menampakkan cahaya keemasannya, ya bisa dikatakanlah golden sunrise yang ada di Klaten ini ya guys ya. Cukup indah sekali ya, itu cahayanya kekuning-kuningan seperti emas. Dan kami bertiga ini melaju dari Jogja ke arah timur ya. Di sini kami sudah berada di daerah Pakis ya guys ya. Dan saya tidak lurus, dan kemudian kami membelok ke kanan ke arah Jalan Tanjung Anom untuk menuju ke arah Solo Baru ya guys ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kami bertiga ya guys ya. Di sini memang untuk jalanannya sudah cor-coran ya, mungkin karena untuk kondisi tanahnya labil kali ya guys ya. Jadi tidak digunakan aspal, sehingga kalau dikasih cor-coran seperti ini akan lebih bagus lagi untuk kedepannya dan tidak mudah rusak untuk jalanannya. Oke ya guys, sebelum melanjutkan perjalanan kami, saya akan intro dulu dan mampir ke pom bensin daerah Wonosari Klaten di Jalan Pakis Raya. Oke. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Om Anton ya. Hari ini Om Anton akan touring dari Jogja ke Karanganyar, tepatnya di daerah Kebun Teh Kemuning. Dan di sini saya bersama teman saya ini, Nugroho AW ya. Jangan lupa subscribe channel Nugroho AW, yang dia tuh memakai Aerox, dan sementara saya itu memakai NMAX gitu guys. Dan ini bersama Kak Agus juga ya, bonceng saya. Gimana guys? Ini sudah ya guys, ayo ngomong sesuatu guys. Oh, Raisa omong ya guys. Jadi jangan lupa ya subscribe channelnya Nugroho AW. Nanti saya taruh di deskripsi, tinggal subscribe aja guys. Dan saat ini saya sudah berada di pom bensin daerah Wonosari Klaten. Jadi tepatnya itu dari Klaten ya tadi menuju ke arah Jalan Delanggu Surakarta. Nah, sebelum sampai ke Surakarta, di sini belok kanan sekitar 1 kilo lebih ada pom bensin seperti ini guys. Nah ini oke, kita lanjut ya guys ya untuk motovlogging hari ini. Semoga selamat sampai di tujuan, sampai di Kebun Teh Kemuning. Oke, yuk. Dan di sini setelah saya isi BBM sekitar 50.000 ya di NMAX saya lanjutkan perjalanan ya dari SPBU Wonosari Klaten menuju ke arah Jalan Tanjung Anom ya, yang mana ini nanti kalau lurus terus tiba di daerah kota Solo Baru ya guys ya. Dan di sini sampai ke Solo Baru itu jalanannya cor-coran seperti ini ya guys. Dan ini sebenarnya udah melewati rel kereta api nih guys, dan masih cukup lengang. Nah, di sini tuh kami tuh salah lagi alias kesasar ya. Harusnya
belok kiri ini malah si Nugroho Awe belok kanan. Ya udah aku ikutin aja karena dia yang memakai GPS-nya ya. Jadi HP-nya itu taruh di kantong saku celana, kemudian aktifin GPS, dan dia memakai headset Bluetooth yang ada di helmnya gitu ya guys ya. Tinggal dengerin suara si Mbak Google-nya. Kalau kiri ya ikutin ke kiri, jangan nih belok ke kanan gitu ya guys ya. Sekarang kita sudah berada di kawasan Keraton Surakarta dan berada di Jalan Veteran. Di sini kami melaju ke arah timur menuju ke kota Karanganyar ya guys ya. Jaraknya dari kota Surakarta ini ya kurang lebih 5 km ada ya guys ya. Ya mungkin lebih 5 sampai 10 km gitu ya guys ya. Karena di sini saya tidak mengukur jarak dari sini ke daerah kota Karanganyar gitu ya guys ya. Yang terpenting kami bisa sampai di lokasi dengan selamat ya. Oke ya guys, untuk selanjutnya kami sudah melewati kota Surakarta dan melaju ke arah timur, dan di sini saya melewati jembatan layang daerah Jalan Palur Karanganyar. Nah, di bawah sini bagian kiri itu ada stasiun Palur untuk stasiun kereta api ya guys ya. Dan kami tidak melewati di bawah jembatan karena untuk mengurangi kemacetan, sehingga kalau lewat di atas jembatan layang ini maka jalanannya itu cukup lancar seperti ini ya guys ya. Oke, kita lanjut perjalanan ini dari Jalan Palur Karanganyar ini menuju ke arah Karanganyar. Oke ya guys, sekarang kami bertiga sudah berada di kota Karanganyar dan kotanya ini cukup asri sekali ya guys ya. Dengan suasana lalu lintas yang nggak begitu padat banget di sini karena masih pagi kali ya guys ya. Jadi untuk kondisi lalu lintasnya rame tapi lancar gitu ya guys ya. Dan di sini kami melaju ke arah timur terus ya guys ya. Dan untuk kondisi jalanannya ini cukup halus banget ya, aspalannya cukup lumayan bagus, dan untuk jalanannya ini lebarnya cukup ya bagus banget sih, bukan bagus, cukup lebar banget ya, sehingga kita bisa menikmati perjalanan di kota Karanganyar ini dengan cukup lancar sekali ya guys ya. Oke ya guys, kita terus melaju untuk meninggalkan kota Karanganyar ya, menuju ke daerah Tawangmangu. Nah, di sini setelah meninggalkan kota Karanganyar dan di sini kita melaju ke daerah Tawangmangu yang mana jalanannya ini cukup lumayan lengang ya. Ini berada di Jalan Raya Solo Tawangmangu, dan ini untuk jaraknya ya dari kota Karanganyar sampai ke Tawangmangu ini cukup panjang sekali ya. Sekitar 20 meter, bukan 20 meter, 20 km mungkin ada ya guys ya. Atau bahkan lebih ya, karena di sini tuh jalanannya mulai agak sedikit menanjak, dan jalanannya itu tanjakannya itu enggak begitu curam gitu ya guys ya. Tanjakannya cukup landai banget sehingga untuk kecepatan motor ini bisa melaju sekitar 60, 70 sampai 80 km per jam. Dan di depan sana itu ada bis pariwisata ya tentunya. Di sini untuk menyalip bis ini memang kita harus sangat ekstra hati-hati ya guys ya. Di depan sana apakah ada kendaraan yang lawan arah atau enggak. Jadi jika ada kendaraan yang lawan arah ya maka kita harus mengalah lah ya. Jangan asal main serobot jalan orang gitu guys ya. Oke, di sini udah mulai agak sedikit bagus untuk menyalip
bus pariwisata ini ya guys ya. Ini memang kalau untuk bagian belakang dari bus itu ya seperti ini ya, kekempus, gebulekan seperti ini. Mau nggak mau kita harus menyalip kendaraan bus yang ada di depan seperti ini. Oke, di sini saya mau menyalip, jadi ragu-ragu ya udah terima ngalah aja ya guys ya, daripada nanti nekat-nekat berbenturan dari lawan arah kan jadi repot. Sama keluarga itu juga bakalan repot ya guys ya kalau kita kecelakaan. Yang terpenting kita menjaga keselamatan, nggak usah ngebut-ngebut. Ya ngebut sih boleh kalau kondisi jalanannya itu cukup lengang dan memungkinkan, tapi kalau kondisi seperti ini ya hati-hatilah. Namanya hati-hati, kalau ada musibah ya memang nggak ada di kalender gitu ya guys ya. Nah, yang terpenting kita kalau touring atau bepergian jarak jauh ya membaca doa gitu ya guys ya, supaya selamat sampai di tempat atau selamat sampai di tujuan ya guys ya. Oke, lanjut ya guys, kita menuju naik ke arah Karanganyar dengan kecepatan sekitar 80 km per jam ya guys ya. Di sini saya menggunakan NMAX, itu memang cukup enak banget rasanya dilaju dengan kecepatan segini ya. Untuk posisi ridingnya enak, untuk mesinnya juga nggak begitu jerit-jerit amat. Pokoknya nyaman banget, nggak geter gitu ya guys ya, dengan kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Ya memang di sini kalau memang untuk jalanannya cukup halus, biasanya kalau lengang seperti ini saya bentot sampai 100 km per jam. Oke ya guys ya, di sini ya kita sudah berada di kawasan stasiun mana ya ini, aku lupa ya namanya ya guys ya. Ini hampir sampai di daerah Karanganyar, ini hampir sampai di daerah Tawangmangu ya guys ya. Dan di sini kita melaju terus ya ke arah atas atau ke arah timur ya, dimana saya hanya bisa mengikuti Nugroho AW ya di sini karena dia yang memakai Google Map dan saya tidak punya headset Bluetoothnya, sehingga ya ikut aja deh sama si Nugroho AW. Oke, di sini memang untuk jalanannya seperti ini guys. Kalau masih pagi itu walaupun hari libur masih agak sedikit lengang ya. Jadi kalau untuk ke daerah pegunungan memang kita harus berangkat pagi-pagi bener gitu ya guys. Nah di sini kita itu kesasar lagi ya guys ya. Harusnya ya guys ya ini tuh belok kiri tapi kok belok kanan. Nah ini ada panahnya, harusnya ke situ. Ini malah menuju ke arah Tawangmangu ya guys ya. Kesasar ke arah Tawangmangu. Dan jalanannya ya seperti ini, berkelok-kelok ya, nekat banget ya di jalan Lawu. Kelokan seperti ini dengan kecepatan 60 km per jam sampai 70 km per jam. Miringnya seperti ini guys. Tapi enak kok guys, pakai NMAX itu buat cornering seperti ini tuh cukup stabil banget karena shocknya itu shock keras ya. Jadi kalau untuk cornering dengan jalanan yang halus ya seperti ini enak banget guys. Dia tidak gleyor atau gimana, enggak. Padahal ini saya berboncengan sama teman saya bobot 80 kg, teman saya 50 kg. Nah sudah seperti itu, cukup lumayan nyaman guys si NMAX nya. Beda kalau si NMAX ini dipakai sendirian ya. Dipakai sendirian itu memang kalau di jalanan halus seperti ini tuh enak, tapi nanti kalau udah di jalanan yang cukup rusak seperti jalan aspal yang rusak-rusak di jalan terus berkerikil berbatu, aduh nggak nyaman banget kalau sendirian. Tapi kalau udah berboncengan, aduh enak banget guys. Itu suspensinya si NMAX itu memang dibikin keras supaya enak buat cornering, enak buat boncengan. Tapi kalau buat sendirian ya nggak begitu enak. Alhamdulillah ya si NMAX itu membuat joknya itu cukup empuk ya. Jadi shocknya dibikin keras, terus kemudian
joknya dibikin empuk sehingga cukup nyaman untuk perjalanan jauh ya. Saya itu pakai NMAX seperti ini ya, memang untuk pantatnya itu nggak pernah pedes gitu ya guys ya. Pokoknya ya nggak pegel. Kalau lelah letih itu hal biasa ya, tapi untuk pegal terus pantatnya itu ya cukup enak karena joknya cukup lebar dan juga joknya cukup empuk sekali gitu guys ya. Ini cuma bercerita tentang experience saya tentang pemakaian si NMAX ya guys ya. Oke. Dan di sini mungkin disasarkan sama si GPS yang dibawa sama Kak Nugroho AW ya guys ya. Di sini nanti di depan sana itu belok ke kiri ya. Nah, ini sebenarnya udah ngalang cukup jauh sih. Guys, ini rada kesasar, guys. Ora rada iki. Cuma rada map ra delok map. Oke ya guys, kita lanjut lagi ya guys ya, menuju ke arah Kemuning. Dan saat ini kami sudah berada di Jalan Srandon ya, daerah Tawangmangu ya. Di sini untuk jalanannya seperti jalanan kampung di tempat saya ya, banyak tambalan seperti ini, tidak seperti tadi di jalan raya, jalan Lawu ya. Nah, untuk daerah sini tuh ada tempat wisata loh guys ya. Nanti saya perlihatkan kepada kalian ya. Tempat wisatanya itu kayaknya baru ya, mirip seperti agrowisata ya. Agrowisata itu tempat wisata yang bisa untuk outbound, bisa untuk petik buah, terus ya lain-lain lah ya. Ada kolam renangnya dan lain-lain. Di sini ada ya tempat wisata baru. Juga bisa. Banget guys. Keren. Nggak tahu arah ini guys. Belok kiri ya. Oh kono kae. Oh boleh. Tuh kene iki iso ora? Tuh kene iki. Kene iki. Iso ora? Iso. 12 ya iso. 14 wae apa, Bro? Tapi nganu nyebal Dono itu Gunung Lawu loh guys. Hah? Manut. Hah? Manut. Manut. Ini Dono yang arah. Dono wae bro sing apik dalane. Heeh. Dono ya Gus. Iya. Dono wae.
Yuk. Heeh. Delok pemandangan wae komengan. Oh, guys, aku harus menikmati. Heeh, rindi-rindi Mas, Bos. Ngarep kowe kok. Hmm? Pandangane ngarep kowe. Heeh. Berkabut tipis. Wow. Keren, guys. Candi Cetha. Candi Cetha 4 kilo. Heeh. Candi Cetha. Untuk menjual. Berarti arah Candi Cetha ya? Ini. Jadi arah ke Candi Cetha ini kayaknya. Lalu orangnya. Itu mau tujuan ke Bene gitu loh.
makan apa, Bos? Ayo, dhuwur kan ya? Ayo, paling dhuwur. Katane kok. Oh, ayo kae. Oke, sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang Kemuning Sky Highlands. Nah, Primo, support dengan Primo. Tuh jembatannya itu guys, keren banget itu. Kira-kira berani naik gak ya? Lebu toh? Oh, arep piye? Apa to dhisik? Panen. Lebu. Ini enggak? Dua. Gini, Berapa? untuk Tanya ya. tiket masuknya per orangnya 10.000 sama parkir sepeda motor 3.000 kak. Total 3 orang ya? 36 kak. 36. Tapi ini baru tiket masuknya aja ya kak, belum include sama ke jembatannya kaca. Oh ya, jembatannya berapa? Per orangnya 30.000 kak. Oke, Bentar siap. ya.
36 14. Suruh. Ya, Terima kasih. Oke ya guys ya, demikian perjalanan kami dari Yogyakarta menuju ke Kebun Teh Kemuning untuk melanjutkan berjalan melewati jembatan kaca yang ada di daerah ini ya guys ya. Untuk videonya dari jembatan kaca Kemuning Ski Hills sudah saya upload sebelum video ini tayang ya guys ya. Dan untuk videonya ya seperti itu. Untuk kualitas pemandangannya menurut saya cukup lumayan bagus banget ya, sejuk, dan pada saat ini kami di cuaca yang cukup cerah sehingga bisa menikmati pemandangan yang cukup aduhai, indah banget, ditambah dengan jembatan kaca yang cukup bersih dan masih baru sehingga kami bisa untuk foto-foto, bikin konten dan lain-lain. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan ya guys ya. Salam sukses, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya guys ya. Bye bye, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Foto di sini guys, aku nang kene ya. Sudah sampai di